Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari 11 IPS 2, yaitu kelompok 2. Kelompok ini beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Sultan Barit. Perkenalkan, nama saya Anggiang Raini. Perkenalkan, nama saya Riko Cahyo Koder. Perkenalkan, nama saya Alvina Angelika Amanda Putri. Perkenalkan, saya Talia Ramadhani. Itu tadi para anggota kelompok 2. Jadi kita langsung masuk ke materinya. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, lahir pada 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin Perang Diponegoro atau disebut sebagai Perang Jawa karena terjadi di Tanah Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821 para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Perancis, dan juga Jerman. Van der Capellen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari pada tahun 1824. Namun pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak perwasa agar para petani di Tegarejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Pati Danurejo atas perintah budaya memasang tonggak-tonggak untuk membuat sel kereta api melewati makam leluhur. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pada Rabu 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa dan Belanda untuk mengangkap Pangeran Diponegoro dan menghubungi di Tegarejo sebelum perang pecah. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukan bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Goa Selarang yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Gua Selarong, sebuah gua yang terletak di Dusun Kentolan Lor, Gua Sari Pajangan, Bantul sebagai basisnya. Pangeran menempati gua sebelah barat yang disebut Gua Kangkung, yang juga menjadi tempat pertapaannya, sedangkan Raden Ayu Retna Ningsih Selir yang paling setia menemani pangeran setelah 2 istrinya wafat dan pengiringnya menempati Gua Putri di sebelah timur. Penyerangan di Tegalrejo memulai Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat sadumuk batuk sanyari bumi ditoi tekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan. Meskipun hal ini menjadi kontroversi tersendiri, perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Prawiryodigdoyo Bupati Gagatan. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap.
Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Perang Diponegoro yang terjadi selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830, telah menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa, serta korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Selain melawan Belanda, perang ini juga merupakan perang sesama saudara antara orang yang keraton berpihak pada Diponegoro dan yang anti Diponegoro. Akhir perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Setelah perang Diponegoro pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo Warok Brotodiningrat III. Justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota Kresidenan, Madiun, dan di Jawa Tengah seperti Wonogiri, Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok.